Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, untuk mata kuliah Ekonomi Pembangunan, saya akan membahas materi mengenai pengangguran. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tahiyatun-Nisa, NPM 2019 14500 dari kelas S7E. Untuk pembahasan dalam materi pengangguran, saya akan membahas tentang pengertian pengangguran, yang kedua faktor penyebab pengangguran, yang ketiga jenis-jenis pengangguran, yang keempat upaya mengatasi dan hubungan antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang yang pertama ada pengertian pengangguran. Pengertian pengangguran ini ada menurut beberapa ahli, salah satunya itu menurut Yanuar tahun 2009. Pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Lalu yang kedua ada menurut Husman dan kawan-kawan pada tahun 1990, pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena mereka merasa tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Lalu yang ketiga ada pengertian pengangguran secara umum, yaitu pengangguran yaitu orang yang tidak bekerja sama sekali, orang yang sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Selanjutnya ada faktor penyebab pengangguran. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, struktur lapangan tidak seimbang. Yang ketiga, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Lalu yang keempat, penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Yang kelima, budaya pilih-pilih pekerjaan serta pemalas. Yang keenam, banyaknya jumlah penduduk. Yang ketujuh, teknologi yang semakin maju yang tidak diimbangi oleh kemampuan manusia. Yang kedelapan, pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang kesembilan, adanya lapangan kerja dipengaruhi oleh musim. Yang terakhir itu adanya resesi ekonomi. Jadi, faktor penyebab pengangguran ini saya sendiri juga melihat di lapangan memang benar terjadi adanya. Di lapangan salah satunya terdapat budaya pilih-pilih pekerjaan bagi beberapa orang. Jadi mereka memilih pekerjaan yang mereka merasa bisa saja. Jadi banyak orang yang tidak mau mencoba, tidak mau belajar. Jadi mereka mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka aja, padahal sebenarnya mereka bisa mengupgrade atau bisa belajar tentang mengenai posisi baru, misalkan memang diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan kemampuan yang maksudnya dengan kapasitas yang di luar kemampuan mereka gitu. Mereka kadang tidak mau menerima pekerjaan tersebut dengan alasan misalkan terkait dengan pekerjaan accounting. Kadang orang merasa, pekerjaan accounting itu ribet karena harus ngitung laporan keuangan gitu juga kan, kayak harus laporan keuangan harus balance gitu segala macam. Padahal sebenarnya kalau kita jalanin, kalau kita mau belajar, itu semua nggak ada yang susah gitu loh. Karena saya sendiri juga ngalamin. Waktu itu saya baru lulus SMK waktu itu tahun 2018. Jadi saya lulus bulan Mei Juni kalau nggak salah.
Nah, setelah itu di bulan Agustus saya melamar pekerjaan di Grogol di salah satu perusahaan teknik di Jakarta Barat. Jadi saya di sana ada info gitu, ada membuka lowongan untuk staf admin gudang. Nah, di situ saya melamar sebagai staf admin gudang. Namun pada saat saya melamar, saya diberikan tes akuntansi, saya bisa mengerjakan. Jadi uh, yang punya perusahaan itu memberikan kesempatan saya untuk langsung bekerja di bagian finance. Padahal sebelumnya saya belum ada pengalaman apapun dan saya sebenarnya karena mungkin saya baru lulus, jadi saya mikirnya ya kerja yang dari bawah dulu gitu, nggak yang langsung posisinya langsung di kayak lumayan gitu kan. Jadi saya waktu itu langsung ditawarin untuk masuk ke bagian finance. Dari situ saya justru melihat, oh ternyata saya diberi kepercayaan, meskipun saya belum punya pengalaman, ternyata saya diberi kepercayaan oleh pemilik perusahaan untuk langsung terjun ke bagian finance. Dan dari situ saya juga uh, pada akhirnya karena saya mau belajar, jadi saya bisa bisa bekerja sesuai dengan uh, kerjaan yang diberikan gitu. Jadi saya mampu menyelesaikan itu semua. Padahal memang sebenarnya saya belum ada pengalaman sama sekali, tapi karena saya mau berusaha, itu pasti bisa gitu. Kayak saya kayak punya motivasi gitu. Kalau saya mau belajar, kalau saya mau berusaha, pasti apapun yang susah itu pasti saya bisa hadapin. Nah, dari posisi itu saya belajar berbagai macam hal, dari mulai finance ER, dari mulai finance AP, sampai pada akhirnya saya ketika mencari pekerjaan baru, saya itu merasa lebih punya kemampuan gitu. Jadi saya merasa lebih bisa gitu, maksudnya karena saya punya sebelumnya mempunyai kemampuan, punya tekad untuk bisa, padahal sebelumnya saya belum punya pengalaman. Sampai pada kemarin baru aja di Jumat 2 minggu yang lalu saya resign dari pekerjaan lama saya. Kemudian di hari Senin saya dapat panggilan interview karena sebelumnya saya juga melamar pekerjaan. Jadi saya memperoleh apa namanya memperoleh panggilan interview di salah satu perusahaan IT di Harmony. Nah, dari situ saya Senin dapat panggilan, Selasa saya interview. Di situ ada 3 kandidat, salah satunya saya. Di situ saya melakukan tes psikotes dan interview user. Nah, setelah itu dari ketiga kandidat ternyata saya yang terpilih. Jadi di hari Selasa itu juga saya langsung diterima dan langsung tanda tangan kontrak. Jadi karena saya sebelumnya tuh udah belajar tentang banyak hal, jadi gitu. Jadi saya kedepannya merasa saya punya pengalaman, saya punya kemampuan, padahal uh, dua kandidat lain itu dua-duanya lulusan S1 dan saya sendiri lulusan SMA, tapi karena saya mempunyai pengalaman, ketika saya di interview oleh user, saya bisa menjawab sesuai dengan keadaan di lapangan. Jadi user menilai saya lebih lebih dianggap bisa untuk mengisi posisi yang sedang dibuka di perusahaan tersebut, seperti itu. Jadi memang benar salah satu faktor penyebab pengangguran, salah satunya ya memang itu karena banyak orang yang terlalu pilih-pilih pekerjaan. Kadang ada yang pekerjaannya udah sesuai sama kemampuan dia, tapi kadang gaji yang diberikan tidak sesuai, maka mereka juga tidak mau gitu kan, tidak mau untuk bekerja. Jadi mereka lebih memilih untuk menganggur seperti itu. Nah, untuk selanjutnya
Di sini ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama ada friksional, di mana pengangguran ini bersifat sementara, disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis. Yang kedua ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang mencari lapangan pekerjaan, tetapi pekerja tersebut tidak mampu untuk memenuhi syarat yang ditentukan oleh si perekrut tersebut. Yang ketiga ada pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang mencari pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan juga. Pengangguran musiman itu pengangguran yang disebabkan oleh keadaan yang tergantung dengan musim, misalkan kayak petani gitu kan, kadang mereka bekerja sesuai dengan musim panen gitu kan, atau misalkan musim tanam gitu. Jadi kalau lagi nggak musim tanam, ya petani itu tidak punya pekerjaan gitu istilahnya. Jadi kan buruh tani itu nggak ada yang nyuruh gitu kan, nggak ada petani yang nyuruh buruh itu buat mengerjakan cocok tanam atau mengerjakan panen padinya. Atau kalau di kampung tuh ada istilah tuh, misalkan kalau habis ditanam itu ada bersihin rumput-rumput liar gitu. Kalau misalkan lagi nggak musim, misalkan lagi habis panen, itu kan habis panen misalkan ada orang yang menunda untuk menggarap lagi. Jadi kan kadang buruh tani itu gak punya pekerjaan atau nganggur gitu. Nah yang keempat itu pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang merupakan akibat atau imbas dari naik turunnya siklus ekonomi. Nah, di sini ada upaya untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama ada perluasan kesempatan kerja dengan mendirikan industri-industri baru. Yang kedua deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang investor. Yang ketiga, menggalakkan pengembangan sektor informal. Yang keempat, menggalakkan program transmigrasi. Yang kelima, pembukaan proyek-proyek umum untuk pemerintahan. Yang kelima, peningkatan mobilitas dan tenaga kerja. Yang keenam, memindahkan kelebihan tenaga kerja ke tempat yang kekurangan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu mengadakan pelatihan tenaga kerja, pemberian informasi yang cepat terkait lowongan pekerjaan, melakukan pelatihan di bidang keterampilan, mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan yang terakhir itu meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya itu ada hubungan antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Okun mengindikasikan adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin rendah tingkat penganggurannya, dan juga sebaliknya. Untuk penjelasan dari saya tentang pengangguran cukup sekian. Terima kasih apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.